narinig nyo. Ay, domo kayo! Film ini dibuka dengan momen sederhana tapi hangat, di mana ada sepasang kekasih yang duduk di sebuah pesawat tua, yang saling bercanda dan saling goda. Suasana nampak hangat dan bahagia, tapi tiba-tiba saja kita dibawa ke realitas sesungguhnya yang jauh lebih kelam. Pria yang bernama Franta itu muncul dalam kondisi yang mengenaskan, karena kepalanya sempat dipukul saat dia tertidur di meja kerja. Temannya pun mencoba bilang ke atasannya bahwa Franta itu sedang sakit. Tapi sayangnya sama sekali nggak digubris. Franta malah dipaksa nulis surat hukuman buat keluarganya. Nyuruh mereka agar nggak usah memberikan Franta makanan lagi karena Franta kerjanya nggak benar. Tapi tiba-tiba si Franta langsung ambruk dan pingsan setelah disuruh pulang. Ironisnya, si Pirkem justru nyuruh yang lain buat balik kerja daripada nolongin Franta yang pingsan. Bahkan sampai menendang temannya yang berusaha nolongin Franta. Di ruang rawat, Franta dibangunin sama Vilda Hauf, seorang pelukis yang ditahan dan punya bekas luka di perutnya akibat nekat mencuri properti milik negara. Saat Franta ditanya kenapa dia bisa ditahan, awalnya si Franta ngeles kena pneumonia. Tapi akhirnya dia ngaku juga. Dia ngaku bahwa dirinya itu mantan pilot RAF di Inggris. Dengar hal itu, Vilda langsung paham siapa sebenarnya Franta ini. Para tahanan berbaris di bawah hujan. Mereka mendengarkan pidato sinis soal amnesti. Sedangkan Franta akhirnya diperiksa oleh seorang dokter yang kita sebut saja dia Abbas, di mana di lengannya terlihat simbol petir mirip huruf SS. Usut punya usut, Abbas ternyata adalah mantan anggota Nazi, orang-orang yang dulu dia lawan. Kini justru ikut bekerja di camp ini. Dari sinilah kenangan Franta mulai kembali ke masa lalu. Di masa lalu, Franta mendarat di pangkalan udara bareng seorang pemuda berbakat namanya Karel. Franta sempat menguji skill terbang Karel yang emang natural banget gitu, dan pujian itu langsung disambut senyum lebar dari si Karel ini. Gak lama, Franta mampir ke rumah kekasihnya, yaitu Hanika, wanita yang kita lihat di awal film tadi. Namanya juga pasangan ya, mereka ngelepas kangen setelah lama gak ketemu. Ahihiu. Namun momen manis itu bubar seketika pas pintu kamar diketuk. Ayahnya Hanika masuk, dia ini komandan Franta. Dengan muka tegang, bawa kabar buruk dari siaran radio. Isi pengumuman itu menghantam keras seisi rumah. Pada pukul 6 pagi, 15 Maret, Angkatan Bersenjata Reich Jerman akan mulai menduduki negara mereka, dan setiap perlawanan akan dibalas dengan kekerasan brutal. Seketika, suasana rumah jadi mendung. Bahkan ayahnya Hanika sampai nggak kuat nahan nangis. Siaran radio berlanjut. Intinya, semua unit militer bakal dilucuti, dan nggak boleh ada satupun pesawat yang terbang ninggalin pangkalan. Pas lagi patroli, Franta mergokin Karel yang nekat mau kabur ke Polandia pakai pesawat. Tapi untungnya, rencana nekat itu batal. Resikonya kegedean, apalagi cuaca lagi ekstrim gara-gara salju lebat. Karel pun akhirnya nyerah sama keadaan. Ketegangan makin menjadi pas pasukan musuh beneran nyampe di pangkalan. Franta harus berhadapan langsung sama Oberleutnant Hesse. Wah, suasananya panas banget. Ya gimana gak emosi gitu. Si Hesse ini malah nyindir pertahanan Ceko yang katanya nggak niat. Tapi Franta berusaha tetap tenang dan gak mau kepancing emosi. Sebelum akhirnya tentara musuh itu pergi buat meriksa pesawat. Nah, pas Letnan Hesse lagi sibuk meriksa pesawat, si Karel berulah lagi nih. Begitu si tentara itu balik badan, Karel langsung meludah sebagai bentuk penghinaan. Ngeliat itu, Franta otomatis langsung melotot tajam ke arah Karel. Penyitaan itu benar-benar jadi akhir segalanya. Unit mereka dibubarin total, tapi Franta gak mau nyerah gitu aja. Dia ngajak Karel buat cabut ke Inggris. Menurutnya, perlawanan terhadap Jerman masih bisa dilanjutin di sana. Tanpa pikir panjang, Karel langsung setuju buat ikut.
Teď půjdeme domů, slíkneme si uniformy a... Sebelum berangkat, Franta nyempetin nemuin Hanika buat pamit. Dia nitipin Barka, anjing kesayangannya, sambil janji kalau perang udah kelar nanti, dia pasti bakal balik lagi buat Hanika. Alhasil boy. Perjalanan ke Inggris bikin persahabatan Franta dan Karel makin solid. Tapi pas sampai di sana, mereka malah disuruh latihan yang agak di luar nalar. Masa mereka disuruh ngayuh sepeda buat ngebiasain diri sama pesawat tua Inggris? Buat Karel, ini mah buang-buang waktu. Dia tuh pengennya langsung tempur, ngancurin pesawat Jerman, bukan malah sesepedaan gitu. Karel sempet ngamuk, tapi akhirnya diem setelah kena tampar dari Franta. Šlapeme jako idioti. Oh. Ne! Tady nebudu. Ternyata pilot Ceko yang gabung ke Angkatan Udara Inggris lumayan banyak juga. Tapi ya gitu, latihannya nggak langsung mulus gara-gara kendala bahasa. Dan tebak siapa yang sering bikin ulah? Ya, si Karel lagi. Gara-gara ngerasa nggak nyambung sama pelajarannya, dia malah niat kabur dari kelas bahasa Inggris. Udah belajar bahasa pun, nasib mereka belum berubah. Hari-hari cuma diisi sama kegiatan ngebosenin. Cuma duduk sambil nonton pilot lain terbang. Asli itu mah gabut banget kayaknya ya. Saking bosennya, ada yang mulai godain wanita sekitar. Ada juga yang ngasih gambar, biar waktu cepet berjalan. Franta sebenarnya udah coba minta misi ke Komandan Bentley. Tapi jawabannya cuma satu, yaitu sabar. Berhari-hari pun terlewati. Mereka lagi-lagi hanya jadi penonton setia di daratan. Rasanya tuh mereka kayak ditakdirin cuman jadi cadangan selamanya. Sampai akhirnya momen yang ditunggu tiba. Pas banget pas Karel lagi sibuk godain wanita, perintah misi akhirnya turun. Suasana langsung berubah total sob. Karel kelihatan paling seneng, soalnya ini bakal jadi misi pertamanya buat mengudara lagi. Misi perdana mereka itu mencegat serta menghancurkan pesawat-pesawat bomber Jerman yang menuju London. Tapi pas pertempuran mulai, suasananya langsung jadi chaos. Jumlah bomber Jerman ternyata jauh lebih banyak dari dugaan. Belum sempat narik nafas, pesawat tempur itu muncul tiba-tiba dan bikin keadaan makin berantakan. Tamhle jsou! 2 hodiny dole! Pilot-pilot Ceko ini benar-benar kelabakan karena kalah jumlah. Untungnya bantuan itu cepat datang. Tapi ya namanya perang, pasti ada harganya. Salah satu teman mereka, Tom, gugur di misi ini karena nggak bisa diselamatin. 1 orang hilang, 2 pesawat rusak parah. Disinilah Letnan Franta dan timnya baru ngerasain betapa ngerinya kekuatan Angkatan Udara Jerman. 1 pilot Ceko pun gugur. Mayat Tom terlihat mengapung terseret ombak hingga pesisir pantai. Suasananya begitu muram setelah tim kehilangan 1 kawan mereka. Sekarang tim Franta cuma tersisa Karel, Sisel, dan 1 lagi si Matsati. Keesokan harinya, Franta sama Karel balik lagi ke udara. Di tengah perjalanan, si Karel malah asik cerita kalau dia lagi kencan sama wanita yang kemarin dia godain. Masih sempet-sempetnya ya, tapi suasana santai itu langsung bubar pas target mereka kelihatan. Kali ini, sasarannya adalah pesawat pengintai Jerman. Begitu target udah masuk jangkauan, Franta ngasih kesempatan emas buat si Karel buat langsung eksekusi. Sialnya malah keadaan berbalik. Pesawat Karel tertembak dan dia terpaksa mendarat darurat. Franta nggak tinggal diam, dia langsung bales dan berhasil nembak jatuh pesawat Jerman itu sampai meledak. Malamnya, suasana di meja makan kerasa berat banget. Franta kelihatan terpukul karena Karel belum ada kabar sejak jatuh tadi. Baru juga mau nyentuh makanan, alarm serangan udara berbunyi. Kenceng banget malahan.
Bomber Jerman datang nyerang. Tapi tenang, Karl ternyata masih hidup. Dia berhasil jalan ke sebuah rumah warga buat minta tolong. Pemilik rumahnya seorang wanita. Awalnya dia curiga gara-gara logat Inggris si Karl yang kedengarannya aneh. Pas ditanya asalnya, Karl jujur bilang dia orang Ceko. Biar yakin, si wanita ini nanya apa ibu kota negaranya. Dan jawaban Karl bikin dia percaya. Wanita itu namanya Susan. Suasananya makin kacau. Semua prajurit lari ke pesawat masing-masing. Pangkalan mereka dihujani bom. Sialnya, si Sel jadi salah satu korbannya. Dia terluka parah dan harus dirawat intensif. Pagi harinya di rumah Susan, Karl kaget lihat banyak anak kecil. Ternyata mereka pengungsi dari London karena di sana udah nggak aman. Ngeliat betapa tulusnya Susan ngerawat anak-anak itu, Karl makin baper. Saking cintanya sama Susan, pas balik ke camp, Karl sampai nolak diajak dansa sama Jane, wanita yang selama ini dia godain. Dia malah curhat ke temen-temennya kalau dia beneran jatuh cinta sama Susan. Sekilas kita balik ke masa kini. Ada Vilda yang bisik-bisik punya ide gila buat kabur dari camp kerja paksa ke Franta yang lagi sibuk nyikat WC. Belum kelar ngomong, Abbas datang bawa alkohol. Si Abbas ini nanya hal yang agak dark ke Franta. Berapa banyak sih orang yang Anda bunuh dalam perang, Tuan Franta? Franta jujur, ya nggak tahu lah jumlahnya. Terus si Abbas malah cerita kalau dia dulu pernah jadi algojo di Praha dan mastiin korbannya mati sepanjang hari. Memori Franta balik lagi ke masa lalu. Pas hari libur, Karl ngajak Franta ke rumah Susan. Di sana, Franta sempat bantu ngobatin anak kecil yang kesengat lebah. Susan terlihat kurang nyaman dengan perhatian Karl. Tapi di sini mulai kelihatan nih, Susan dia malah lebih asik ngobrol sama Franta. Susan ngaku kalau Karl itu sebenarnya baik. Tapi ya gitu, dia ragu gara-gara perbedaan umur mereka yang sangat jauh. Pas mereka balik ke markas, kabar duka datang. Si Sel akhirnya meninggal karena lukanya terlalu parah. Sebagai penghormatan terakhir, temannya yang namanya Macati terjemahin lagu favorit Sisel ke bahasa Inggris buat dimainin pas pemakaman. Di masa kini, suasana camp pekerja lagi tegang. Macati diseret masuk ke ruang rawat dengan kondisi luka-luka abis berantem sama Kolicek. Pas si Abbas lagi sibuk ngobatin Macati, Vilda sama Franta diam-diam kerjasama buat nyolong satu alat dari ruangan itu. Besok paginya di masa lalu, Karl dapat surat dari Susan, tapi isinya malah bikin nyesek karena Susan minta Karl jangan nemuin dia lagi. Alah boy, kasihan amat hidup lu. Dear Carol, please don't come to see me anymore. Karl langsung curhat ke Franta. Dia takut Susan mikir dia terlalu bocah buat dirinya. Franta sih nyaranin biar Karl samperin aja dan langsung ngomong secara baik-baik. Tapi belum sempet Karl berangkat, Susan malah yang datang ke markas. Dan jujur, ini plot twist banget. Susan ngaku kalau sebenarnya dia itu jatuh cinta sama Franta sejak pandangan pertama. Franta shock banget. Dia ngerasa bersalah ke Karl. Apalagi dia masih punya pacar di kampung halaman. Franta bingung gimana jelasin ini ke sahabatnya sendiri. Akhirnya, Susan pun pergi dari camp dengan perasaan gak karuan. Beberapa setelah drama itu, mereka dapat misi lagi. Ngawal pesawat bomber Inggris yang baru balik dari Jerman. Pas baru terbang, Macati terpaksa puter balik gara-gara mesinnya rewel. Gak lama, muncul 4 pesawat Jerman. Perang di udara pecah lagi. Tapi berkat keberanian tim Franta, semua pesawat musuh pun rontok. Roger, we'll look after the baby. Blue section, let's go. Mereka balik ke pangkalan dengan rasa bangga karena menang besar tanpa ada satupun kawan yang gugur. Tapi di tengah euforia itu, si Carol yang lagi mabuk malah meracau soal cintanya ke Susan. Franta yang dengar itu makin ngerasa gak enak hati. Malamnya, Franta niat mau jujur soal Susan, tapi Carol udah keburu tidur duluan. Libur berikutnya, Franta main lagi ke rumah Susan. Tapi karena lagi rame banyak orang tua pengungsi, dia milih cabut
jemput setelah kode-kodean sama Susan. Bener aja, sesuai kode yang diucapkan Susan, pada persimpangan jalan mereka akhirnya ketemu dan kocaknya lagi mereka malah ngabisin waktu bareng berdua. Pas balik ke markas, Carol ternyata nungguin dan nanya Franta dari mana aja. Franta ngeles, bilang dia abis ketemu dubes di London. Carol sih percaya-percaya aja ya, karena belum curiga sama sekali. Beberapa hari kemudian, ada misi baru lagi. Ngebom kereta suplai Jerman di Prancis. Carol semangat banget. Begitu target kelihatan, Franta langsung hancurin keretanya tanpa ampun. Kyle! Tapi apesnya pesawat Karel kena tembakan anti pesawat. Dia terpaksa mendarat darurat di pemukiman warga. Pasukan Jerman langsung nyisir lokasi. Untungnya, Karel tuh pinter. Dia cepet-cepet ganti baju dan nyamar jadi petani Prancis. Wo ist der Pilot? Hund, laufen und laufen. Dort. Pas tentara Jerman udah pergi, Franta datang buat jemput. Karena pesawatnya cuma buat satu orang dan sempit banget. Karel terpaksa duduk di pangkuan Franta, biar bisa terbang bareng dalam keadaan mendesak. Punggung Franta sempat ngalamin dislokasi, gara-gara didudukin Karel pas misi jemputan kemarin. Emang apes, akibatnya Franta harus istirahat total dan gak bisa terbang dulu buat beberapa hari. Tapi ya namanya lagi jatuh cinta gitu ya. Waktu luang itu pun masih dipakai Franta buat makin sering main ke rumah Susan. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya ketahuan juga. Pas lagi dapat misi terbang, Karel gak sengaja lewat di atas rumah Susan dan ngelihat mobil Franta nangkring di sana. Wah, langsung curiga dong dia. Beres misi, Karel buru-buru ke sana dan ngintip lewat jendela. Dia langsung nyesek banget tuh di situ karena ngelihat Franta lagi berduaan sama Susan. Di situ Karel ngerasa dunianya runtuh. Dihianatin sahabat sendiri, itu rasanya jauh lebih sakit dari peluru musuh. Alah. Malamnya, Karel numpahin semua kekecewaannya sambil mabuk bareng Machati. Gak lama, Franta datang dengan muka tanpa dosa, karena gak tahu kalau rahasianya udah kebongkar. Di situ emosi Carol langsung meledak-ledak. Dia nyerang Franta dari belakang. Untungnya, Machati gercep melerai mereka. Dengan nada dingin, Carol bilang kalau pengkhianatan Franta ini lebih buruk daripada ngelihat Franta mati di depannya. Už s tebou nebude lítat. Ale tohle je horší, než kdyby jsme umřel. Gak lama setelah drama itu, mereka harus terbang lagi. Di tengah pertempuran, pesawat Bedrich ketembak jatuh. Terus tiba-tiba, sayap pesawat Franta juga kena tembak dari belakang. Tapi pelurunya bukan dari musuh, melainkan dari tembakan nyasarnya si Carol. Begitu mendarat, Franta langsung nyamperin Carol dengan emosi tinggi. Dia nanya, apa Carol tega nembak dia cuma gara-gara urusan wanita? Carol ngeles, katanya dia cuma mau ngelindungin Franta dari kejaran pesawat musuh. Komandan Bentley yang ngelihat mereka ribut langsung turun tangan biar suasananya gak makin runyam. Balik lagi ke masa kini, si Abbas mulai curiga gara-gara tang miliknya hilang. Dia nuduh Vilda sama Franta karena cuma mereka yang ada di ruangan itu. Pas komandan inspeksi datang, Franta coba kasih tahu kalau Machati butuh ronsen karena takut ada pendarahan otak. Tapi bukannya ditolong, omongan Franta malah dibalas tamparan oleh komandan inspeksi. Kita balik lagi ke masa lalu, pasca ribut-ribut soal tembakan tadi. Franta dan Carol dibawa ke ruangan briefing buat lihat rekaman tempur. Ternyata benar, di belakang pesawat Franta emang ada pesawat Jerman yang udah siap ngelok. Carol emang beneran nyelamatin Franta, terus banting setir ke kanan. Di situ Franta langsung ngerasa bersalah karena udah nuduh sahabatnya macem-macem. Akhirnya Franta minta maaf secara terbuka di depan semua rekan-rekannya, termasuk ke Carol. Dia juga ngaku salah soal urusan Susan dan ngingetin Carol buat berhenti mabuk demi keselamatannya sendiri. Že se vám omlouvám za podezření, že jste střílel po mém letounu. Tapi ya gitu, minta maaf memang gampang, tapi buat balik kayak dulu itu memang susah. Hubungan mereka tetap dingin, berbulan-bulan mereka jaga jarak. Bahkan pas pemakaman Bedrich pun, Carol cuman diem 1000 bahasa.
Scene ini juga tumpang tindih sama masa kini, di mana Machati akhirnya meninggal dunia dan Franta bener-bener ngerasa kehilangan yang gak habis-habis. Sampai suatu hari, pas lagi misi ngawal pesawat Amerika, mesin pesawat Franta mati total. Dia kepaksa terjun pakai parasut ke laut. Carol yang lihat itu langsung usaha buat nolong dengan ngejatuhin pelampung. Tapi apes banget, manuvernya terlalu rendah. Pesawat Carol nyentuh air dan langsung tenggelam bareng dia di dalamnya. Franta hancur banget karena sahabat terbaiknya tewas justru pas lagi berusaha nyelamatin nyawanya dia. Persahabatan mereka yang panjang harus berakhir tragis gara-gara salah paham dan cinta segitiganya yang rumit. Di sisi lain, si Abbas ternyata udah nemuin tangnya yang hilang. Ternyata rencana kabur yang dibikin Vilda itu sebenarnya jebakan buat Franta. Kalau Franta beneran kabur, dia bakal dipukulin tapi Vilda bisa bebas. Tapi seiringnya waktu, persahabatan mereka di camp malah makin kuat. Franta yakin kalau Vilda nggak bakal sejahat itu sama dia. Begitu perang kelar, Franta balik lagi ke rumah Susan, berharap ada sisa-sisa cinta di sana. Tapi kenyataan pahit diterima oleh Franta. Suami Susan ternyata selamat dan udah pulang ke rumah. Franta cuma bisa senyum dan mutusin buat pulang ke tanah airnya. Sampai di sana dia nyari Hanika, wanita yang dulu dia tinggalin. Tapi lagi-lagi kenyataannya nggak sesuai harapan. Hanika udah nikah dan punya anak karena ngira Franta udah gugur di medan perang. Sekali lagi, Franta cuma bisa senyum ikhlas menerima nasibnya dan pergi tanpa nuntut apa-apa. Dan balik lagi ke masa kini, suasana suram di camp pekerja perlahan hilang. Franta kelihat lebih santai jalanin hari-harinya, karena pada akhirnya yang paling membekas di hati dan ingatan Franta cuma satu, yaitu sahabat sejatinya Carol. Dan begitulah sob, akhir kisah Dark Blue World berakhir. Bukan dengan kemenangan besar atau tepuk tangan meriah, tapi diliputi kehilangan dan kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Perjalanan Franta dan Carol nunjukin kalau perang gak cuma merenggut nyawa, tapi juga persahabatan, cinta, dan masa depan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Franta mungkin selamat dari langit perang, tapi ia tak pernah sepenuhnya lolos dari luka yang tertinggal di hatinya. Dunia biru yang dulu jadi simbol kebebasan, pelan-pelan berubah jadi ruang penuh air mata, penyesalan, dan kenangan yang tak bisa diulang. Ada satu kalimat nih, yang pas banget buat ngerangkum film ini dari Antoine de Saint-Exupéry. It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye. Bahasa Inggris tuh. Hal yang paling penting dalam hidup gak bisa dilihat pakai mata, tapi dirasain pakai hati. Film ini ngingetin kita kalau yang bikin hidup berarti bukan apa-apa yang kita punya, tapi siapa yang berjalan bareng kita. Dan ketika mereka pergi, dunia pun ikut kehilangan warnanya. Kalau kalian suka pembahasan film kayak gini dan suka juga ngebedah makna di baliknya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukungan kalian bikin channel ini terus hidup dan bikin ngebahas lebih banyak film-film perang, drama, dan tragedi kemanusiaan lainnya. Kalau misalkan ada saran atau misalkan masukan, langsung aja komen di kolom komentar. Oke, segitu dulu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!